Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang uji perbedaan dua sampel parametrik. Jika dua video sebelumnya atau dua pertemuan sebelumnya kita belajar yang non parametrik. Ya. Oke, lanjut kita langsung mulai saja ya. Yang penjelasannya untuk uji ini lebih kenal dengan nama uji T. Ya. Oke, dia adalah membandingkan rata-rata dua sampel atau skor yang berbeda. Berikutnya, untuk uji ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada uji T, satu sampel atau one sample t-test. Yang kedua uji T sampel bebas atau independen. Yang ketiga uji T sampel berpasangan. Tiga ya, satu sampel, uji T sampel bebas, dan sampel berpasangan. Oke, kita yang bahas yang pertama uji T satu sampel atau one sample t-test. Itu kurang T-nya t-test. Nah, produk uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata satu produk dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Itu untuk produk uji T-nya yang digunakan. Nah, prinsipnya adalah menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Hipotesis diambil satu sampel yang kemudian dianalisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel tersebut. Itu ya. Jadi itu beberapa prinsip. Jadi pengujiannya menggunakan nilai tertentu yang berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Jadi kita membandingkan nilainya tersebut dengan rata-ratanya. Itu one sample t-test. Datanya berupa apa? Data tunggal, sampel tunggal. Jadi tidak ada sampel lain. Contoh ya. Di sini disajikan rata-rata nilai siswa kelas hasil ujian akhir semester ini. Subjeknya dari 1 sampai 30, guru mengasumsikan bahwa nilai semester akhir siswa di kelas tersebut lebih dari KKM 70, berarti rata-rata 70. Itu ya, kita bandingkan dari nilai dengan KKM. Ini. Jadi mau nggak mau di sini kita menggunakan uji satu ekor, gitu ya. Dibentuk hipotesisnya. Jadi hipotesisnya rata-rata nilai ujian akhir siswa kurang dari atau sama dengan 70. Ini kan satu ekor ya, bukan berbeda gitu saja. Beda, dia ada membandingkannya. Jadi untuk A1 berarti kebalikannya lebih dari 70. Oke ya. Taraf signifikan alfa 5%. Jika kalian menggunakan 1% juga tidak ada masalah. Berikutnya kriteria pengujian seperti biasa, P kurang dari L 5%, berarti karena alfa saya ngambil 5%, H0 ditolak, lebih dari 5%, H0 diterima, maka HA atau H1 ditolak. Itu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Di sini analisis penyajian datanya sama ya. Jadi tadi dari soalnya, jadi tidak usah saya bahas. Lalu yang berikutnya kita bahas langsung di SPSS. Dari data ini di copy, jadi yang nilainya saja di copy. Dari 30 ini kalian copy sini di SPSS, di data view seperti biasa. Lalu klik variable view, pilih nama, nilai. Ya. Yang berikutnya klik analyze compartments one sample t-test. Ya. Berikutnya akan muncul sebuah kotak one sample t-test, klik nilai, lalu panah akan berpindah ke sini test variable KKM 70, berarti kita tulis 70 gitu ya, sesuai dengan nilai KKM-nya 385, 85 dan seterusnya. Jadi ini di test volume ini tergantung nilai dari KKM gitu ya. Lalu oke. Ini cukup simpel ya, one sample t-test. Akan muncul data dua tabel ini. Kita bahas yang pertama. Di sini ada nilainya ada N, banyak data 30, rata-rata 74,333, standar deviasi sekian 8,34 ya, error min 1,521. Berarti nilainya sekitaran tentang di sini ya. Oke.
dari 74 ini. Berikutnya one sample di tes. Tadi tes flow-nya atau KKM 70 yang kita fokus di sini size-nya itu 0,08. Karena ini untuk cara signifikasi 2 ekor ini ya total. Karena kita menggunakan 1 ekor maka kita membagi dengan 2 ketemu 0,004. Ya, oh ini 0 betul. Karena P-nya yang lebih besar daripada ini bisa kalian tambah 0 di sini ya. Di 0,005 ini ya 0,50 ini sama 4 jadi besaran 50. Berarti rata nilai ujian akhir lebih dari 70 yang diambil adalah H1 nya gitu ya atau HA ya. Cukup mudah ya untuk sampel di tes. Yang berikutnya uji T sampel bebas atau independen, itu membandingkan rata dari dua sampel pada kelompok yang berbeda. Jadi berbeda dengan one sampel di tes tadi atau uji T satu sampel. Kalau uji T tadi nilainya dibandingkan dengan rata-ratanya gitu ya. Biasanya lebih cocok membandingkan dengan KKM dan sebagainya gitu ya. Ini contoh hipotesisnya. Karena bebas jadi kelompoknya dia bebas ya, terserah kalian. Ini ada perbedaan jenis pekerjaan pada penduduk kota dan desa. Ini contoh hipotesisnya. Oh ini bukan H0, ini H1 harusnya ini ya. Ini sudah saya perbaiki. Hipotesis H1 berarti ada perbedaan jenis pekerjaan dan pada penduduk kota dan desa, ada perbedaan kejelasan pada pria dan wanita. Ini untuk hipotesisnya yang umum biasanya digunakan seperti ini. Kita contohnya, tentukan apa benar hipotesis ini. Ada perbedaan penalaran pria dan wanita. Ini datanya, ini rata-rata atau rata, ini variansnya. Kalian hitung sendiri ya. Oke, berikutnya hipotesis ya 0. Di H0 biasa tidak ada perbedaan penalaran pada pria dan wanita. H1 ada perbedaan penalaran pada pria dan wanita. Taraf signifikan 5%. Kriteria pengujian hipotesis seperti biasa ya. Jadi kalau H0 ditolak, H1 diterima, H0 diterima, H1 ditolak. Sesuai dengan P-nya ini ya, nilai P-nya. Oke, kita lanjut. Untuk penyajiannya seperti sama di tabel. Maksud saya dari soal contohnya itu ya. Kita mulai yang berikutnya dari datanya itu. Jadi kan datanya seperti ini ya. Ada kolom wanita dan pria. Karena di SPSS tidak bisa membaca pria dan wanita, maka kita menyimpulkan wanita dengan 1. Jadi ini datanya ini di kolom yang sebelah kiri dan ini yang kedua. Yang sebelahnya juga maksudnya. Jadi dari yang pertama, dari yang wanita ini 1 sampai 10 diberi keterangan 1 yang artinya wanita. Lalu yang data yang laki-laki ditaruh di bawahnya lagi, lalu diberi keterangan 2, kode 2 untuk menandakan laki-laki. Jadi ingat ya, 1 wanita, 2 laki-laki. Lalu kalian klik variable view, beri keterangan nama penalaran, yang kedua jenis spasi underscore kelamin, karena di sini tidak bisa spasi ya, jadi kita menggunakan underscore atau garis bawah. Oke, yang berikutnya di menu yang sama di sini variable view, lalu kalian di jenis kelamin ini di followers-nya diklik, nanti akan muncul kotak kuning seperti ini dan kotak seperti ini. Kalian klik kotaknya ini ya, dia akan muncul tabel. Diklik yang ini, setelah diklik akan muncul untuk kotak ini, diklik, kalian klik, nanti akan muncul tabel di keterangan 1 untuk wanita, lalu add, lalu 2 untuk laki-laki, lalu di add, lalu setelah itu oke. Ya, jadi dia agar SPSS membaca 1 itu apa, 2 itu apa, seperti itu. Oke, lanjut yang berikutnya. Klik analyze compartment karena independent sample test. Ini akan muncul penalaran, klik di variable view, test variable maksudnya.
akan berpindah, lalu jenis kelamin dimasukkan ke grup variabel. Lalu di sini klik define group, kita memberi keterangan grup 1 dengan 1, 2 dengan 2, grup 2 dengan 2. Ya, lalu continue, lalu akan muncul seperti ini ya. Jika kalian benar, awalnya tanda tanya, delatisi akan menjadi keterangan 1 sama 2. Jika sudah, klik OK. Ini akan muncul seperti ini. Jika kecepatan bisa kalian tambah di pause ya. Oke, lanjut yang berikutnya akan muncul tabel ini ya. Ada 2 untuk yang UGT sampel TTS, datanya seperti ini. Kalau kalian uji coba lagi harusnya sama ya. Lalu yang pertama tentang grup statistik, ada rata-rata, banyak subjeknya N10 ya, laki-laki 10 sama tanda deviasi, nilainya ini rata-ratanya, tanda deviasi ini error dari rata-ratanya, salah. Yang berikutnya untuk sampel TTS ini ada 2 pengujian. Yang pertama uji hipotesis homogenitas, jika dia tidak homogen maka kita tidak bisa melanjutkannya ya, cukup berhenti. Berarti kita harus mencari data lagi. Jadi untuk di sini yang pertama hipotesisnya H0 kedua data ini balik ya. Yang pertama H0 itu kedua data tidak homogen, ini salah. Oh maaf ralat, ini untuk homogen ada perbedaan. H0-nya kedua data homogen, H1 kedua data tidak homogen. Nah, biasanya kan di sini H0 itu tidak ya. Yang ini ada gitu ya. Untuk homogenitas itu dia terbalik. Nah, tadi saya salah baca maksudnya. Ini benar sudah. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya ulangi, untuk homogenitas ada perbedaan, H0-nya data homogen, H1 data tidak homogen gitu ya. Biasanya di H0 itu tidak gitu ya. Tidak homogen, H1 homogen itu biasanya ya. H0 tidak, yang kedua titik, yang H1 itu tidak ada keterangan tidak ada atau ada gitu ya. Jadi kalau nilai P-nya lebih dari 0,291 maka dapat 0 diterima, berarti kedua data homogen. Jika tidak homogen kita bisa melanjutkannya. Stop gitu. Nah, sekian. Ya, jadi harus dipastikan data tersebut harus homogen. Ya, yang berikutnya kita akan menguji tentang perbedaannya ya. Jadi di sini size-nya 0,487. Dia lebih dari 0,05. Berarti kan H0 diterima. H0 diterima tidak ada perbedaan penularan pada wanita dan pria, gitu ya. Ya cukup gampang ya untuk yang independen. Oke, lanjutkan ya. Untuk UGT sampel berpasangan. Dia itu membandingkan rata dari 2 sampel pada data yang berpasangan, hanya terdiri satu kelompok tetapi diukur pada waktu yang berbeda. Hipotesis H1 untuk uji sampel bebas independen biasanya ada perbedaan percaya diri sampel SD yang masuk sekolah dan setelah siswa belajar satu semester. Yang kedua ada perbedaan keterampilan sebelum dan setelah mengikuti PPL. Gitu ya. Jadi jika tadi one sample TTS atau uji T1 sampel itu datanya 1 dengan lalu dibandingkan dengan rata-ratanya. Yang berikutnya jika bebas itu kita bandingkan 2 data, tapi syarat datanya itu harus apa? Homogen, 2 data yang berbeda. Itu dengan syarat homogen. Yang ketiga, sampel berpasangan itu datanya sama seperti sampel satu data, tapi diberlakukan sebanyak 2 kali sebelum dan sesudah. Itu ya. Biasanya seperti itu dengan waktu yang berbeda. Oke, jadi bukan 2 kelompok gitu ya. Itu perbedaan dari 3 UGT. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Di sini hipotesisnya ada perbedaan keterampilan. Ini contoh soal ya. Ujilah hipotesis berikut, ada perbedaan keterampilan konseling mahasiswa sebelum dan sesudah keterampilan konselingnya. Sebelum dan sesudah mengikuti praktik pengalaman lapangan atau PPL. Ini datanya. Ini subjeknya ada 10. Ini datanya. Oke, yang berikutnya, hipotesis yang H0 tidak ada perbedaan keterampilan, H1 ada perbedaan keterampilan.
signifikan 5%. Hipotesisnya seperti ini, biasa ya. Penyajian data sama, cuman dipudah dari potret atau menyamping ke bawah, gitu aja untuk mempermudah. Jadi ini data yang di copy ini, jadi ini yang di copy ini ya. Jadi bukan di bawahnya tapi di sebelahnya. Lalu di sini variable view kasih keterangan sebelum PPL atau boleh tulis lengkap sebelum underscore PPL, setelah underscore PPL. Ini saya singkat. Oke, yang berikutnya klik analyze component pirate sample data di sini kita ya. Lalu yang berikutnya klik sebelum panah akan berpindah di variabel 1. Lalu setelah panah lagi dia akan pindah di variabel 2. Itu ya urutannya ya. Sebelum dulu di variabel 1, lalu yang kedua setelah. Lalu oke. Akan muncul 3 tabel. Itu ya. Jadi kalau kalian coba datanya harus sama. Ini rata-ratanya dari masing-masing kejadian ya, yang ini sebelum rata-rata 5,8, n-nya 10, tanda deviasi dan tanda error seperti biasa. Ini yang sudah atau setelah. Ini, lalu di sini kita uji korelasi. Di sini korelasi itu mencari hubungan apakah yang pertama dan kedua. Jadi kita harus menguji korelasinya. Nanti itu lebih lengkapnya ada di penjelasan diri tentang korelasi. Ya, di sini korelasinya 0,848, seiknya 0,02. Karena kurang dari 0,05, maka berarti kita yang diambil adalah 1. Berarti kedua sampel mempunyai korelasi yang sangat tinggi, yaitu tadi intinya dia mempunyai korelasi gitu ya. Nah, jika lebih dari maka dia tidak mempunyai korelasi. Tuh. Lalu sangat tinggi dari mana? Dari sini tabel sini. Dia nilainya kan sini 0,848. Sini ya, 0,8 ke atas. Jadi sangat kuat atau tinggi. Ini sangat tinggi yaitu sebesar 0,848. Jadi korelasinya sangat tinggi. Hubungannya antara sebelum dan sudah itu ada hubungannya yang erat seperti itu. Tuh. Itu langkah berikutnya, tabel yang berikutnya kita fokus di SAIC-nya itu. Di situ nilainya 0,104, maka lebih dari 0,05 nilainya, maka tidak ada perbedaan atau 0 diterima ya, tidak ada perbedaan keterampilan konseling mahasiswa sebelum dan sudah mengikuti praktik pengalaman lapangan atau PPL gitu ya. Jika kalian mau menggunakan membandingkan misalkan yang sebelum lebih besar atau lebih baik dari yang sudah, atau yang sudah kurang dari atau sebelum lebih jelek dari yang sebelum, itu ya. Itu kan one tail atau satu ekor. Maka cukup langkahnya seperti sebelumnya, tinggal ini dibagi dengan 2, 0,104 dibagi dengan 2. Itu ya. Jadi ini bisa menggunakan satu ekor. Oke, sudah habis materinya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Silakan sambil nanti ada tugas. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.